Umut ka pa, Bo? Oh iya, maaf. Nah, hari ini saya rindu kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41 dengan satu tema berbicara tentang mengapa tidak percaya, ya. Saya akan membacanya bagi kita, mungkin kita yang ada Alkitab di depan kita masing-masing, kita bisa melihat Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41, saya baca dalam bahasa Indonesia. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, sedemikian jauh perenungan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Nah, saya katakan saya akan memberikan topik bagi kita dari perkataan Yesus, ya, di ayat yang ke-39 itu yang terakhir. Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Mengapa kamu tidak percaya? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus beberapa kali mengungkapkan pertanyaan ini kepada para murid dan juga orang-orang yang mengikutinya pada saat itu. Mengapa kamu tidak percaya? Ya, kalau di dalam ayat lain, kalau kita nanti lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-30, "Hai kamu yang kurang percaya." Ya. Mengapa demikian? Mengapa pertanyaan ini sangat penting untuk kita renungkan juga dalam kehidupan kita? Pertanyaan Yesus ini kepada murid-murid. Karena saudara, percaya kepada Tuhan itu menyatakan kebergantungan kita yang total kepada Tuhan dan membuktikan perkenanan Tuhan atas hidup kita, ya. Di dalam Ibrani 11, ya, ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah." Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini menggambarkan keyakinan bagi kita, saudara. Yang pertama, bahwa kita harus percaya, dikatakan adanya Allah yang berkepribadian, yang tidak terbatas, yang kudus, yang memperdulikan kita senantiasa. Keyakinan yang kedua dari ayat ini dikatakan bahwa kita harus percaya bahwa Allah memberikan pahala apapun kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, sambil mengetahui bahwa yang terbesar itu adalah sukacita dan kehadiran Allah sendiri itu. Kita mengerti bahwa Allah itu adalah Maha Besar dan Dia akan memberi pahala kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Nah, ada ayat-ayat beberapa yang saya berikan di situ. Dan yang ketiga, ayat ini juga menggambarkan ayat Ibrani ini, ya, pasal 11 ayat 6 ini, bahwa kita harus dengan tekun mencari Allah dan sungguh-sungguh menginginkan, ya, menginginkan kehadiran kasih Tuhan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita.
Yang menjadi pertanyaan saudara bagi kita sekarang, mengapa masih banyak orang, bahkan para murid di sini pun kita melihat mereka tidak percaya kepada Yesus, ya. Ya, itu pertanyaan Yesus di sini. Padahal kita melihat mereka itu berlayar bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tapi mereka kok bisa Yesus mengungkapkan kepada mereka, mengapa kamu tidak percaya? Nah, bagi kita orang percaya juga, bagi kita orang percaya, baginya orang-orang Kristen pun sering mengalami hal ini. Dia tahu Yesus ada di dalam dirinya, tetapi mengapa ada pertanyaan seperti ini? Mengapa tidak percaya? Ya. Padahal di sini dikatakan bahwa di ayat Ibrani tadi, bahwa tanpa iman, ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka saya katakan tadi bahwa percaya itu membuktikan bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita tidak percaya, berarti kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdosa, berarti ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saya melihat dari ayat kita pembacaan tadi dari Markus 4 itu, kembali ke ayat tadi yang kita baca, bahwa ada alasan beberapa orang tidak percaya, termasuk murid-murid di sini, ya. Termasuk para murid di sini. Yang pertama, mereka tidak menyadari dan menikmati kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupnya. Sekalipun Yesus ada di tengah-tengah mereka, berlayar ada di perahu itu bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka tidak sadar, mereka tidak menikmati kehadiran Yesus itu di dalam hidup mereka. Ya. Nah, saudara-saudara, walaupun para murid itu saya katakan tadi, Yesus ada di antara mereka, tetapi mereka tidak merasakan, ya, ini penting kita sadari, tidak merasakan dan tidak menikmati kehadiran Tuhan Yesus itu di hidup mereka. Dan hal itu nyata dari pertanyaan mereka, saudara, ketika badai yang dahsyat itu datang, mereka ketakutan dan berkata, tadi kita melihat di situ di dalam ayatnya yang ke-38 terakhir itu, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, ini pertanyaan murid-murid, ya. Dikatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di sini mereka bahkan mengira bahwa Yesus itu tidak peduli dengan mereka, bahwa mereka akan binasa. Padahal Yesus ada di situ loh, tapi mereka bisa mengatakan, Yesus, kau tidak pedulikah dengan kita? Ya. Sementara tadi kata yang kita lihat tadi dalam Ibrani itu, bahwa kita harus sadar kepedulian Tuhan bagi kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Ya. Dikatakan di situ istilah binasa di situ mengungkapkan ketakutan mereka, keputusasaan mereka pada saat itu, dan hanya bisa pasrah kepada Tuhan Yesus saja. Karena pasti saudara-saudara, ya, kalau kita pikirkan, pasti mereka sudah mencoba segala kemampuan mereka untuk bisa tetap bertahan dalam badai itu, ya. Karena mereka itu semua adalah ahli sebetulnya dalam berlayar, ya. Para murid ini kan nelayan, ya. Jadi mereka terbiasa sebetulnya dengan laut, ya. Dan makanya saya katakan saya pikir itu waktu badai itu datang, mereka sudah mencoba dengan sekuat tenaga mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi mereka tidak mampu untuk bertahan di dalam badai itu. Sehingga pada saat itulah mereka baru sadar, ya, bahwa mereka hanya pasrah kepada Yesus. Dan pada saat itulah mereka baru datang membangunkan Yesus. Mereka datang membangunkan Yesus dan mengatakan lagi pertanyaan itu, Guru, apakah engkau tidak peduli dengan kita bahwa kita akan binasa? Ini pertanyaan orang-orang yang tidak percaya ini, ya. Makanya Yesus mencela mereka, mengapa kamu begitu takut dan kamu tidak percaya padahal aku ada di sini loh. Nah, mungkin dengan istilahnya seperti itu, ya, kalau dibahasakan bahasa sehari-hari kan gitu, ya. Nah, ketika mereka mengandalkan kemampuan mereka tidak mampu. Dan disitulah mereka sadar bahwa Yesus ada bersama dengan mereka dan membangunkan Yesus pada saat itu. Seharusnya ketika kita melihat bahwa para murid ini, kalau para murid ini menyadari kehadiran Yesus bersama mereka, maka mereka tidak akan bertanya seperti itu.
Dan kita melihat ketika mereka sudah sadar dan sudah menyadari kehadiran Yesus, menikmati kehadiran Yesus ada di antara mereka, badai itu menjadi reda. Ya. Ketika mereka tahu bahwa Yesus ada di sana bersama dengan mereka, maka mereka mengalami damai di hati mereka. Ya. Dan mereka lagi tidak takut berlayar bersama dengan Yesus. Karena ketika kita berlayar bersama dengan Yesus, saudara, itu sama dengan kita berlayar dalam kedamaian sekalipun kita berada di tengah-tengah badai. Ada damai ya ketika kita sadar bahwa ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan kehadiran Yesus itu, kita dapat mengalami sukacita, damai walaupun di tengah-tengah kehidupan, badai kehidupan yang ganas ya, yang ganas sekalipun. Memang saudara-saudara, jika kita melihat sejarah dari danau ini ketika orang Yesus berlayar itu, ya, dengan para murid itu, danau ini terkenal karena badainya itu, ya, Danau Galilea itu ya, terkenal karena badainya. Dikatakan badai itu datang secara tiba-tiba dari kejauhan dan benar-benar sangat menakutkan. Badai itu datang meskipun langit sedang cerah sekali. Dan air danau itu sedang tenang-tenangnya, gitu ya. Jadi orang yang berlayar menyeberang danau itu dikatakan harus selalu siap berhadapan dengan badai yang datangnya secara tiba-tiba seperti itu, gitu ya. Jadi di danau ini walaupun langit cerah, walaupun kelihatan ya laut itu tenang, airnya itu, tapi itu badai itu bisa tiba-tiba datang, ya. Dan itulah yang dialami para murid pada saat itu. Saudara, di dalam kehidupan kita pun ya, badai itu bisa berupa bukan pergumulan kita, persoalan, sakit penyakit, duka cita, ya, bahkan sekarang pandemi, krisis keuangan dan sebagainya itu bisa datang secara tiba-tiba dan bisa menakutkan bagi kita seperti situasi pandemi saat ini. Bahkan ada mungkin orang sering mengatakan begini, tidak ada angin, tidak ada badai, semuanya tenang-tenang. Tapi tiba-tiba ada satu hal yang tanpa kita sadari, ada badai besar yang menggoncangkan seluruh kehidupan kita. Nah, saudara, siapa yang menyangka ya pandemi ini, virus corona ini bisa tiba-tiba datang begitu saja, dan itu sungguh menggoncangkan seluruh dunia dan seluruh sisi kehidupan manusia sekarang ini. Seluruh sisi kehidupan kita, baik ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Dan tidak sedikit, saudara, orang yang akhirnya putus asa di tengah-tengah badai yang dia hadapi. Nah, saya kemarin membaca satu berita, dikatakan ada seorang ibu yang membunuh bayinya oleh karena situasi ekonominya keluarga yang saat ini yang sangat memburuk. Sehingga dia dengan kalap membunuh anak bayi itu. Ya. Banyak orang yang akhirnya putus asa. Tetapi firman Tuhan mengajar kita hari ini supaya kita belajar, kita perlu percaya, artinya berserah total kepada Tuhan. Percaya bahwa Yesus itu memberi kita damai dalam badai. Yesus memberi kita damai di dalam duka cita. Yesus memberi kita damai dan juga jalan keluar ketika masalah-masalah hidup menyerang kita. Walaupun kita juga di dalam badai keraguan-raguan, di dalam ketegangan, ketidakpastian, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka Dia akan memberikan ketenangan, kedamaian bagi kita menghadapi persoalan dalam hidup kita. Ya, memang ada kalanya kita, saudara, merasa tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita seperti berada di persimpangan jalan dan tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Kemudian jika kita berpaling kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, apa yang Kau kehendaki untuk aku perbuat? Maka jalan itu akan menjadi jelas. Ya. Tetapi tragedi yang sebenarnya bukanlah bahwa kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Melainkan saudara, kita sering tidak tunduk dengan rendah hati kepada pimpinan atau bimbingan Tuhan Yesus. Terkadang kita bukan karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi kitalah yang tidak mau rendah hati tunduk di bawah pimpinan dan bimbingan Tuhan. Di situ persoalannya.
Jadi menanyakan kehendak Tuhan dan tunduk kepada Tuhan, itu adalah jalan menuju kedamaian di dalam keadaan seperti itu. Yesus juga ya, dia ada di tengah-tengah badai kecemasan manusia. Dan musuh utama kedamaian kita itu adalah kecemasan, bukan kekhawatiran. Yaitu kecemasan, kekhawatiran akan diri sendiri, ya, terhadap masa depan yang tidak pasti, terhadap orang-orang yang kita kasihi dan sebagainya. Tetapi Yesus berbicara dengan tegas di sini dikatakan, tenanglah. Ya. Kalau di dalam Injil yang lain dikatakan, jangan takut, tenanglah. Ya. Artinya ada tangan Tuhan yang kokoh, yang akan menopang setiap orang yang percaya di tengah badai itu, sehingga kita tidak akan terhanyut di dalam persoalan atau badai yang kita alami. Itu yang pertama, ya. Yang pertama yang saya lihat, mengapa orang tidak percaya? Karena dia tidak sungguh menyadari dan menikmati kehadiran Yesus itu dalam hidupnya. Sehingga timbul keraguan-raguan, timbul kecemasan. Ya. Tetapi di sini Yesus tegas dengan mengatakan bahwa tenanglah, ada tangan Tuhan yang kokoh yang akan menjaga setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, alasan yang kedua, mengapa orang tidak percaya? Saya melihat di dalam ayat yang ke-41, dikatakan di sini di ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Siapa apa gerangan orang ini? Ini pertanyaan orang yang tidak mengenal seseorang itu, ya. Jadi alasan mereka tidak percaya para murid ini, saya lihat mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Masa mereka masih bertanya seperti itu? Mereka sudah lihat, ya, begitu banyak yang sudah Tuhan Yesus perbuat mereka. Mujizat banyak yang Yesus sudah kerjakan. Tetapi dalam bagian ini mereka belum mengenal sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu dengan benar. Ya. Mengenal di sini saudara bukan hanya sekedar tahu, ya. Tetapi mengenal di sini itu artinya memiliki relasi, hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada komunikasi atau persekutuan dengan Tuhan setiap saat, setiap hari melalui doa dan membaca firman Tuhan. Ya, makanya saya berkatakan mengenal itu lebih dalam, ya. Kalau hanya tahu, ya Presiden Jokowi kita tahu semua siapa Presiden Indonesia. Ya, kalau tanya sama istri Jokowi, tapi apakah kita mengenal Jokowi? Tidak, kita tidak pernah berkomunikasi dengan dia, kita tidak mengenal dia, tapi kita tahu dia. Jadi beda, ya. Jadi mengenal itu harus ada relasi yang erat, relasi yang intim, persekutuan yang intim, komunikasi yang yang lancar, ya, antara kita dengan Tuhan. Baik itu di dalam doa dan juga di dalam perenungan firman Tuhan kita tiap-tiap hari. Jadi jika para murid itu mengenal Yesus dengan mereka benar, mereka tidak akan meragukan juga kepedulian Yesus terhadap mereka. Karena sifat Yesus yang pertama itu adalah dia peduli. Nah, tadi kita sudah bahas di atas itu pertanyaan mereka, ya. Dan juga yang kedua, mereka meragukan kuasa Tuhan. Dan inilah bukti bahwa mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Yesus itu maha kuasa. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Karena itu saudara, kita perlu menyelidiki hati kita. Apakah selama ini kita sudah mengenal betul Yesus itu dengan benar dalam hidup kita? Atau kita masih hanya sekedar tahu? Kita tahu Yesus itu juru selamat, ya. Kita tahu Tuhan Yesus itu baik, yes. Kita tahu Tuhan Yesus itu juru selamatku, ya. Tapi benarkah kita sungguh-sungguh sudah memiliki relasi yang intim dengan dia, yang erat dengan dia? Itulah baru namanya mengenal. Apakah kita sudah memiliki waktu yang konsisten dengan dia setiap hari, bahwa ada persekutuan pribadi dengan dia, ya, baik di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Itu perlu bagi kita. Kalau kita mau mengenal seseorang, kita perlu banyak bersekutu dengan dia, bukan? Kita perlu banyak berkomunikasi, bercerita, mendengarkan dia juga bercerita mengenai dirinya dengan kita pun dengan dia, sehingga kita saling mengenal. Kita tahu apa yang dia kehendaki,
dan dia tahu apa yang kita kehendaki. Jadi sesama mengenal. Itu yang namanya baru mengenal, ya. Dan demikian juga kita dengan Tuhan. Ya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita perlu mengenal Dia, bahwa Dia berotoritas dalam hidup kita. Dia menghibur dan memberi kita jalan keluar ketika kita percaya kepada Dia dan kepada firman-Nya. Memang saudara, kepercayaan kita itu ya sering diuji. Kepercayaan kita terhadap firman Tuhan itu sering diuji melalui lewat badai kehidupan. Ya, contohnya para murid ini ya. Para murid itu jika para murid benar-benar mempercayainya, mereka tidak akan panik dan menuduh Yesus tidak peduli terhadap mereka. Karena itu kita harus selalu mempercayai firman-Nya, karena firman-Nya itu tidak pernah gagal. Ya. Kita sering diuji itu melalui lewat badai kehidupan. Dan Yesus mengizinkan semua ini, saudaraku, untuk membentuk iman kita, bukan iman ya, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, membentuk karakter kita untuk semakin kuat. Jadi Yesus mengizinkan kita mengalami badai untuk membentuk pertama iman kita, membentuk karakter kita supaya semakin kuat. Ya. Itu yang dikatakan oleh Matthew Henry. Di dalam Yohanes 11 ayat 15, Yesus pernah mengatakan, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Nah, itu pada saat itu ya, ketika cerita tentang Lazarus ini ya. Waktu dia meninggal, Yesus sengaja tidak datang ya waktu sudah tahu sakit. Supaya apa? Yesus izinkan itu terjadi supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi Yesus mengizinkan, Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan, pergumulan, sakit penyakit, ya supaya kita membentuk kita supaya kita belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan membentuk juga karakter kita semakin kuat. Ya. Apa sih karakter yang kuat itu? Karakter yang kuat itu adalah karakter yang ulet, karakter yang tekun di dalam Tuhan, pantang menyerah, tidak putus asa, ya, tidak putus asa, maju tak gentar, tapi bukan nyanyi gentar ya, maju terus, pantang mundur. Nah, ini adalah karakter-karakter yang kuat di dalam Tuhan, ya, tekun, sekalipun mengalami banyak kejatuhan, gagal, ya. Tetapi dia tetap tekun. Banyak hal kita melihat itu di dalam Alkitab ya. Salah satunya adalah Ayub ya. Ayub itu sekalipun dia mengalami badai hidup yang sangat besar dalam hidupnya, semua kita tahu cerita tentang Ayub, tetapi dia tekun sampai pada akhirnya. Dia tidak pernah menyerah dengan tantangan, dengan ujian iman yang Tuhan izinkan bagi dia. Nah, kalau kita tahu juga Thomas Alva Edison ya, penemu lampu ini, dikatakan dia gagal 1000 kali dalam eksperimennya untuk menemukan lampu yang ratusan jam bisa bertahan. Dan akhirnya kita melihat karena ketekunannya, keuletannya dia berhasil. Bahkan ada seorang pelari maraton ya, seorang pelari maraton John Stephen Akhwari dari Tanzania yang mengikuti perlombaan di Meksiko pada saat itu, perlombaan Olimpiade ya pada tahun 1968 di Meksiko. Nah, ketika dia dalam perlombaan, pada saat dia berlari, dia mengalami kecelakaan pada kakinya. Dan hal ini menyebabkan dia mengalami kesulitan untuk berlari. Dia mengalami kecelakaan pada kakinya yang cukup parah. Ya. Sehingga dia tidak bisa berlari lagi dengan cepat gitu ya. Dan setelah semua pelari mencapai garis finish, dia baru sampai ke garis itu 1 jam kemudian. Tapi satu hal yang menarik saudara, dan menarik para wartawan saat itu bertanya kepada dia, mengapa engkau tidak berhenti saja
Ketika kakimu itu sudah cedera, sudah sakit, kamu kan bisa keluar dari Dari arena pertandingan supaya kamu dirawat, kan gitu ya. Tetapi jawab Akhwari yang membuat dunia sampai hari ini, bahkan waktu pada saat itu walaupun dia tidak menang, tapi dia katakan dialah pemenang sesungguhnya. Dia berkata bahwa negara saya, ya, Tanzania mengirim saya ke perlombaan ini bukan hanya untuk memulai perlombaan saja, tetapi untuk menyelesaikan perlombaan ini. Yang gitu ya. Jadi dia tetap jalan dengan kaki yang tertatih-tatih. Dia bilang, negara saya 5.000 mil dari sini mengirim saya ke sini, bukan hanya memulai perlombaan ini, tetapi saya harus menyelesaikan perlombaan ini. Sehingga semua orang, bahkan sampai hari ini ya, itu sangat terkenal akhirnya, menginspirasi banyak orang. Artinya sekalipun kita banyak jatuh bangun dalam hidup ini dengan pergumulan ya, harus berjalan tertatih-tatih oleh banyaknya persoalan dalam hidup kita mungkin yang timbul, tetapi kita harus tetap tekun, tetap kuat, tetap ulet dan percaya kita harus menyelesaikan perlombaan perjuangan iman kita sampai pada akhirnya. Sehingga hidup kita bisa banyak menginspirasi orang. Saya juga diinspirasi melalui ceritanya si Akhwari ini. Bukan hanya memulai satu perlombaan, perjuangan dalam hidup kita ini, tetapi kita harus menyelesaikan perlombaan itu. Nah, karakter yang kedua yang kuat itu adalah karakter yang menang atas diri sendiri. Menang terhadap godaan dunia ini dan segala keinginannya. Ya, salah satunya kita Yusuf ya, kita melihat cerita Yusuf ketika istri Potifar menggoda dia mampu menang terhadap segala godaan itu. Ya, mungkin dalam kehidupan kita menang terhadap segala hal-hal dunia ini, menang terhadap segala emosi kita mungkin yang sulit kita kontrol, ya. Dan yang lainnya, ya, hal-hal keinginan-keinginan dunia ini. Orang karakter yang kuat itu, yang dibentuk Tuhan bagi kita itu adalah karakter yang bisa menang terhadap diri kita sendiri. Dan kita bisa melihat itu adalah baik di dalam Alkitab itu ada Yusuf, saya katakan tadi ada Sadrak, Mesak, Abednego ya. Ketika mereka ditantang harus menyembah patung, mereka tidak mau, mereka tetap menyembah Tuhan sekalipun mereka harus dimasukkan kepada api yang bernyala-nyala. Ya, Daniel ya, ketika ditawarkan dia makanan yang enak ya. Siapa sih yang enak makanan raja, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Dia mau menang atas dirinya oleh karena Tuhan. Dia memiliki karakter yang kuat. Dan yang terakhir saudara, karakter yang kuat yang ingin dibentuk Tuhan dalam hidup kita melalui pergumulan hidup kita adalah karakter yang setia dalam perkara kecil. Tuhan tidak pernah melihat kita, saudara, dari segala apa yang kita punya. Tuhan tidak pernah melihat kita dari jabatan kita. Tuhan tidak pernah melihat banyaknya talenta kita. Tetapi Tuhan melihat sejauh mana kita setia dalam perkara kecil. Bertanggung jawab mengelola apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Maka dia akan memberikan perkara yang besar bagi kita dan menyambut kita sebagai hamba yang baik dan setia. Nanti kita baca di dalam Matius 25 ayat 14 sampai ke 30. Ketika di situ dikatakan perumpamaan tentang talenta, ada yang 5, ada yang 2, ya, ada yang 1. Di situ dikatakan Tuhan melihat semuanya itu sama. Tetapi bagaimana tanggung jawab masing-masing di dalam apa yang Tuhan percayakan. Setia, maka dikatakan kepada orang yang 5 dan yang 2 itu ketika mereka bertanggung jawab apa yang Tuhan beri. Engkau sudah setia di dalam perkara yang kecil. Aku akan memberi kepadamu perkara yang besar. Jadi setia kepada perkara yang kecil itu, saudara-saudara, itu sangat penting. Termasuk kadang-kadang di kita pelayanan anak ya. Kadang-kadang kita banyak orang memandang mungkin lebih persiapan kepada pelayanan umum daripada pelayanan tidak. Sesungguhnya sebetulnya sama ya, karena di hadapan Tuhan itu sama semuanya.
Jadi apapun pelayanan kita, ya, apakah kita pendoa syafaat, ya, seperti Mama karena sudah tua hanya berdoa syafaat, atau kita semua ada yang melayani, yang memimpin pujian, ya berdoa seperti ini dikasih hanya memimpin doa pembukaan, doa syafaat dan sebagainya, itu sama semua di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kita setia di dalam mengerjakannya itu, ya, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadi kesimpulannya bagi kita saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Ya. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena ketidakpercayaan itu saudara, itu bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu bisa membuat kita jauh dari berkat Tuhan, bahkan sedikit mengalami berkat Tuhan. Nah, ini satu ayat saya tutup dengan ayat ini, ya. Matius 13 ayat 58. Di situ dikatakan karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, ya, kepada Yesus pada saat itu, tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Perhatikan, karena ketidakpercayaan mereka, ya, orang-orang yang ada di situ pada saat itu, tidak banyak mujizat diadakan Yesus di situ. Jadi orang yang tidak percaya itu pasti sedikit mengalami mujizat Tuhan. Itu firman Tuhan. Karena itu mari kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan, bergantung total kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya itu artinya mengenal Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, bahkan melalui persekutuan kita tiap-tiap hari di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Kiranya apa yang sudah memberkati saya, memberkati semua saudaraku, dan ini membuat kita untuk semakin tetap memiliki karakter yang kokoh di dalam Tuhan, ya, oleh karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita semakin banyak menikmati pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan di tengah-tengah segala persoalan, pergumulan, secara khusus tengah-tengah pandemi pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan menerjemahkan dan meneruskan kebenaran ini di hati kami semua, ya Tuhan. Sehingga kebenaran ini boleh terus kami pegang, kami hidupi di dalam hidup kami tiap-tiap saat. Kami rindu Tuhan, boleh percaya kepadamu sepenuhnya. Kami mau belajar dari murid-murid Tuhan, supaya kami menyadari kehadiran Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Menikmati kehadiran Tuhan, bahkan mau belajar mengenal Engkau secara pribadi melalui doa dan perenungan kami akan firman Tuhan tiap-tiap hari, sehingga kami boleh sadar bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan bagi kami, apakah itu persoalan sakit penyakit, bahkan hal-hal yang lain Tuhan, itu membuat kami sadar bahwa itu akan membentuk karakter kami supaya semakin kuat, semakin tekun, semakin kami bisa menang atas diri kami, bahkan juga kami juga Tuhan mampu melihat Tuhan di dalam setiap kondisi apapun yang Tuhan izinkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami mohon, kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi juga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.